Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah suasana yang tenang ini. 1 tahun telah berlalu di aula kuno ini. Sun-er telah menghabiskan sebagian besar dari pelatihan 1 tahun ini. Energi di sini adalah yang terkaya di makam surgawi. Oleh karena itu dia telah memperoleh banyak hal selama 1 tahun ini. Dia tidak hanya memulihkan lebih dari setengah kekuatan garis keturunan yang telah dia habiskan. Bahkan auranya menjadi sedikit lebih kuat. Ketika Sun-er terbangun dari latihannya, dia mengamati Shoyan yang seperti patung di kolam darah. Shoyan tidak menunjukkan sedikit pun tanda membuka matanya selama 1 tahun ini. Energi yang sangat kaya juga tampak tak ada habisnya karena terus mengalir ke tubuhnya. Selama 1 tahun ini, Shosuan menjaga kolam darah tanpa pergi. Dia melihat kolam darah secara bertahap menjadi lebih jelas saat Shoyan menyerapnya. Senyum di wajahnya juga menjadi lebih terlihat. Bagaimanapun ini adalah satu-satunya kekayaan yang bisa dia berikan kepada Shoyan. Kolam darah menjadi lebih jelas sekitar 1,5 tahun setelah Shoyan memasuki kolam darah. Pada saat ini kolam sekali lagi memulihkan penampilannya yang jernih dan tenang dari saat Shoyan pertama kali tiba. Saat jejak energi terakhir mengalir ke tubuh Shoyan, Xiaoshuan dan Sun-er tampaknya merasakan sesuatu. Mereka membuka mata mereka pada saat yang hampir bersamaan. Dan mereka menatap Shoyan yang masih memejamkan matanya. Shoyan tidak menunjukkan perubahan apapun saat mereka berdua menatapnya. Bahkan nafasnya tetap tenang seperti biasanya. Namun Xiaoshuan dan Sun-er secara alami dapat merasakan energi menakutkan di dalam tubuh Shoyan. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah jam. Kolam itu yang begitu tenang sehingga tidak ada riak sekecil apapun tiba-tiba meledak seperti guntur. Pilar api yang sangat besar melesat keluar dan tersebar ke udara. Badai yang sangat deras datang dengan deras. Xiaoshuan dan Sun-er mengabaikan badai yang datang. Mata mereka tidak berkedip saat mereka mengunci Shoyan. Auranya sudah mulai melambung. Ucap Xiaoshuan. Kata-kata Xiaoshuan baru saja terdengar ketika aura yang luas dan perkasa tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Shoyan. Aura ini mulai melonjak dengan cepat dengan kecepatan yang menakutkan. Puncak bintang ke-6, bintang ke-7, puncak bintang ke-7, bintang ke-8, dan bintang ke-9. Xiaoshuan dan Sun-er merasakan aura Shoyan melonjak. Ekspresi mereka menjadi semakin serius. Itu sudah di bintang ke-9, ucap Sun-er. Dalam waktu kurang dari 10 menit, aura Shoyan telah meningkat dari Dozun bintang 6 menjadi bintang 9. Apalagi peningkatan semacam ini masih menunjukkan tanda-tanda berlanjut. 2 menit lagi berlalu. Wajah Sun-er sekali lagi mengungkapkan kekhawatiran. Jika aura Shoyan berhenti di sini, peluangnya untuk maju ke kelas Doseng akan menjadi tipis. Shoyan Gege, jika ini tidak berlanjut, kamu akan benar-benar berhenti di level ini, ucap Sun-er. Shoyan, kamu adalah harapan terakhir dari klan Xiao. Jangan kecewakan aku, ucap Xiaoshuan. Mata Xiaoshuan dan Sun-er terfokus pada Shoyan saat mereka berdiri di luar genangan darah. Wajah mereka dipenuhi dengan keseriusan dan kegugupan. Xiaoshuan dengan erat mengepalkan tangannya. Sementara Xiaoshuan bergumam, suara terendam aneh tiba-tiba keluar dari tubuh Shoyan. Keduanya menyaksikan wajah Shoyan menjadi warna ungu merah yang ekstrim. Dan auranya yang melonjak mulai dengan cepat kembali. Xiaoshuan dan Sun-er menghela nafas lega saat mereka merasakan aura Shoyan melemah dengan cepat. Untungnya Shoyan tetap tenang dalam menghadapi godaan besar. Aura Shoyan dengan cepat berkurang dalam beberapa menit.
itu telah melemahkan dari puncak bintang ke-9 menjadi sekitar bintang ke-6. Namun ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bintang 6 Shouyan sebelumnya. Keduanya tingkat yang sama tetapi ada perbedaan yang signifikan. Orang ini telah menekannya dengan sangat kejam, ucap Xiao Xuan. Xiao Xuan tidak mengharapkan Shouyan untuk menekan auranya dari puncak bintang ke-9 kembali ke bintang ke-6. Pikiran ini baru saja terlintas di hati Xiao Xuan ketika suara Shouyan yang telah ditekan ke bintang ke-6 mulai pulih. Namun kecepatan ini dikendalikan oleh Shouyan jadi jauh lebih lambat. Puncak bintang ke-6, bintang ke-7, puncak bintang ke-7, bintang ke-8, bintang ke-9. Dan akhirnya kembali lagi ke Douzun bintang 7 puncak. Aura Shouyan perlahan berhenti setelah memantul ke puncak bintang 7 ini. Energinya terlalu padat. Masih akan ada pantulan, tapi ini harusnya menjadi yang terakhir, ucap Xiao Xuan. Xiao Xuan mengangguk saat merasakan aura naik turunnya Shouyan. Dari tampilan situasi saat ini semua perubahan berada di bawah kendali Shouyan. Yang membuat Xiao Xuan tidak terlalu khawatir dan penampilan Shouyan benar-benar membuatnya puas. Sun Er di sampingnya juga tersenyum dan mengangguk. Energi yang diserap Shouyan terlalu padat. Gelembung terus dipancarkan dari kolam yang jernih. Aura Shouyan akhirnya menunjukkan beberapa tanda bangkit kembali setelah berhenti sejenak. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia dengan mudah menembus bintang ke-7 dan mencapai bintang ke-8. Akhirnya ia berhenti total di puncak bintang ke-8. Xiao Xuan dan Sun Er menghela nafas lega setelah merasakan aura stabil Shouyan. Kekuatannya telah meningkat 2 bintang. Untungnya level ini berada dalam kendali Shouyan. Shouyan telah menemukan keseimbangan yang paling cocok dalam hal peningkatan kekuatan yang besar. Setelah aura Shouyan benar-benar stabil, matanya yang telah tertutup selama 1,5 tahun akhirnya mulai berkedut. Sesaat kemudian akhirnya dibuka di depan Xiao Xuan dan Sun Er. 2 cahaya ungu merah keluar dari kedua mata Shouyan seperti pilar ketika dibuka. Itu menyebabkan pilar batu yang menjulang tinggi di dalam aula besar berubah menjadi debu dengan keras. Cahaya yang keluar perlahan-lahan berkurang beberapa saat kemudian. Namun mata hitam gelap Shouyan telah mendapatkan tambahan warna ungu merah. Seteguk udara panas mengikis mengikuti tenggorokan Shouyan saat perlahan diludahkan. Setelah merasakan doki yang seperti lautan, segera aumam naga dan teriakan Phoenix keluar dari mulutnya. Raungan bergema di aula ini berangsur-angsur menghilang. Shouyan tertawa. Tangannya membanting permukaan air, dan tubuhnya bergegas keluar dalam sekejap. Dia dengan lembut mendarat di samping kolam darah. "Selamat, Shouyan Gege," ucap Sun Er. Shouyan merenggangkan pinggangnya. Tangannya secara acak meraih di depannya dan ruang itu sendiri tampak penyok. Setelah merasakan perasaan dipenuhi dengan energi yang agung, Shouyan yakin bahwa jika dia melawan Guyao lagi, dia akan mampu mengalahkan Guyao dalam 20 pertukaran tanpa keterampilan Dou. Bintang 8 puncak Douzun. Dalam hal level dia saat ini benar-benar telah menyusul Guyao, Gu Huao dan yang lainnya, yang dianggap sebagai jenius muda dari klan Gu. Shouyan menoleh ke Xiao Xuan di sampingnya. Dia tanpa ragu berlutut ke arah leluhurnya dan berkata, "Terima kasih leluhur," ucap Shouyan. Xiao Xuan tersenyum senang. Matanya dipenuhi dengan kelembutan saat dia membantu Shouyan berdiri kemudian berkata, "Penantianku di sini selama bertahun-tahun benar-benar berharga. Namun yang harus kamu syukuri kali ini kemungkinan adalah pacar kecilmu. Jika bukan karena bantuannya, kamu tidak akan bisa menggabungkan 3 jenis garis keturunan," ucap Xiao Xuan. Shouyan sedikit terkejut. Dia menoleh dan menatap Sun Er yang tersenyum. Tapi Sun Er perlahan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Shouyan secara alami mengerti maksudnya. Dia tidak ingin ada perbedaan yang jelas di antara mereka berdua. Sebuah kehangatan segera melonjak ke dalam hatinya. Apalagi yang bisa diharapkan seorang pria setelah mendapatkan wanita seperti ini. Ekspresi Xiao Xuan serius saat dia berkata dan menjelaskan, "Shouyan, saat ini benih garis keturunan baru telah ditanam jauh di dalam hatimu. Kamu perlu melindunginya dengan benar.
Jangan sampai ada musibah yang menimpanya. Ini akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah kamu akan mencapai kelas Daudi. Jika kamu mencapai kelas Daudi, garis keturunan yang terbuang dari klan Shio akan sekali lagi dihidupkan kembali. Dan garis keturunannya akan lebih kuat dari sebelumnya. Ucap Xiao Xuan. Soyan mengangguk. Tangannya mengusap lembut dadanya. Itu samar-samar merasakan detak jantungnya yang kuat. Setiap kali berdenyut, sepertinya menyebabkan Douki di dalam tubuhnya sedikit bergetar. Selain itu, kamu harus berhati-hati dengan klan Hun. Saya telah melakukan kontak dengan mereka berkali-kali. Klan ini cukup misterius dan aneh. Bahkan ketika klan Shio berada di puncaknya, kami hanya bisa bertarung setara dengan mereka. Klan Shio memiliki periode puncak di antara 8 klan kuno. Pada saat itu klan Shio adalah yang terkuat sedangkan klan Gu adalah yang kedua. Namun klan Hun adalah yang paling tidak biasa. Berdasarkan dugaan saya, kekuatan klan Hun kemungkinan sedikit lebih kuat daripada klan Gu. Ucap Xiao Xuan. Ekspresi Soyan dan Sun-er berubah ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Xuan. Sun-er jelas menyadari kekuatan klan Gu. Klan Gu telah bertarung dengan klan Hun selama tahun-tahun ini dan telah memenangkan sebagian besar waktu. Oleh karena itu dia merasa sulit untuk menerimanya ketika dia mendengar Xiao Xuan menyebutkan bahwa klan Hun bisa lebih kuat dari klan Gu. Xiao Xuan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya saat melihat Soyan dan Sun-er mengerutkan kening. Dia berkata, klan Gu memang klan paling stabil di antara 8 klan. Namun klan Hun terlalu misterius. Hampir tidak ada orang di dunia ini yang benar-benar memahami mereka. Bagaimanapun sebelum kamu mencapai kelas Douseng, kamu harus berhati-hati. Kamu memiliki giok Dewa Kuno Touse di tanganmu. Anggota klan Hun pasti akan datang mencarimu. Ucap Xiao Xuan. Soyan mengangguk. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa terlepas dari apakah itu karena dendam antara dua klan atau masalah pribadi lainnya, orang-orang dari klan Hun pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tetapi tidak mungkin untuk mundur karena alasan apapun. Dia pasti tidak akan menyerah sebelum dia benar-benar mencapai langkah terakhir itu. Bahkan jika lawannya adalah klan Hun yang paling misterius di antara 8 klan kuno. Xiao Xuan menepuk bahu Xiaoyan. Dia memberikan sebuah gulungan dengan berbagai gambar api muncul di tangannya. Sudah 2 tahun sejak kamu memasuki makam surgawi. Masih ada sekitar 1 tahun lagi sebelum Anda akan dikirim. Kamu harus berlatih lebih banyak selama 1 tahun ini dan membiasakan diri dengan kekuatanmu yang melonjak. Ini adalah versi lengkap dari Skyfire 3 perubahan misterius. Itu adalah langkah terakhir. Jika kamu berhasil mempelajarinya, kamu akan berhasil membuat tato klan. Jika kekuatan garis keturunan digunakan dalam persatuan, itu akan melepaskan kekuatan tato klan hingga batasnya. Ucap Xiao Xuan. Mata Soyan langsung mendarat di gulungan itu ketika dia mendengar kata-kata Xiao Xuan. Sebuah kegembiraan semakin melonjak di dalam hatinya. Leluhur, karena Skyfire 3 perubahan misterius diciptakan oleh Anda seharusnya juga memiliki api surgawi saat itu kan? Tanya Soyan. Saat itu saya juga memiliki 3 jenis api surgawi. Namun saya meledakkan 3 jenis api surgawi setelah pertempuran terakhir itu. Ucap Xiao Xuan. Kelopak mata Soyan tanpa sadar berkedut saat mendengar ini. Hatinya mengandung kejutan yang tidak bisa dia sembunyikan. Xiao Xuan benar-benar dipaksa sampai meledakkan 3 jenis api surgawi. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya situasi itu. Namun pertanyaannya bagaimana Xiao Xuan bisa mengendalikan 3 jenis api surgawi tanpa metode Qi seperti mantra api. Sementara Soyan ragu dan bingung, Xiao Xuan sedikit menjelaskan. Hahaha. Ketika saya mengendalikan 3 jenis api surgawi saat itu, saya menggunakan kekuatan saya untuk mengendalikannya dengan paksa. Saya tidak menelan dan memurnikannya. Seseorang yang telah mencapai level ini bisa dengan paksa menekan bahkan api surgawi. Ucap Xiao Xuan. Soyan mengangguk, mengingat kekuatannya saat itu jelas sangat mungkin untuk menekan 3 jenis api surgawi.
Metode Ki yang Anda latih paling cocok untuk Skyfire 3 perubahan misterius. Setelah menelan dan memperbaikinya, Anda sudah dapat menggunakan api surgawi ke puncaknya. Tidak akan ada perlawanan sedikit pun. Ini adalah sesuatu yang bahkan aku saat itu tidak dapat melakukannya. Karena kamu telah mendapatkan versi lengkapnya, kamu harus mempelajarinya dengan benar. Cobalah untuk berhasil melatih dan membuat tato klan sebelum meninggalkan makam surgawi. Ucap Xiaoshuan. Soyan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu dia duduk dan meletakkan gulungan itu di alisnya. Dia menyerap sejumlah besar informasi di dalamnya ke dalam pikirannya. Sementara energi misterius di dalam tubuh Xiaoyan berputar-putar, beberapa garis alami secara bertahap mulai muncul di alis Xiaoyan. Setelah muncul dengan satu garis, mulai terlihat ada garis lainnya yang mengikuti. Sebuah suara kecil tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Xiaoyan ketika garis ketiga muncul. Dan garis-garis misterius yang baru saja muncul secara bertahap menghilang. Mata Xiaoyan terbuka saat garis-garis itu menghilang. Dia mengerutkan kening. Jelas dia tidak mengerti alasan kegagalannya. Tato klan Xiao dibagi menjadi 9 goresan. Anda hanya membentuk 3. Langkah terakhir setelah melakukan Skyfire 3 perubahan misterius adalah menggambar tato klan. Meskipun tato klan selalu ada di tubuhmu, Anda harus mengaktifkannya. Menggambar tato klan akan membutuhkan jumlah Daoki yang sangat besar dan kontrol yang sangat baik. Setelah itu Anda baru saja mengalami peningkatan kekuatan Anda secara tiba-tiba. Jelas Anda belum mencapai tahap di mana Anda benar-benar dapat mengendalikannya sesuka hati. Ucap Xiaoshuan. Kelelahan dari 3 garis ini sudah menakutkan. Adakah yang berani mengaktifkan tato klan saat bertarung dengan yang lain? Ucap Soyan. Selama kamu mengaktifkan tato klan, kamu tidak perlu lagi menghabiskan begitu banyak Daoki untuk membentuk goresan. Yang perlu Anda lakukan adalah memikirkannya dan Anda akan dapat melepaskan tato klan. Hanya awal dari segalanya yang sulit. Lanjutkan. Mampu imbang 3 goresan pada percobaan pertama sudah cukup bagus. Tenangkan hatimu dan kendalikan Daoki dengan sempurna. Hanya dengan begitu kamu akan dapat menggambar 9 goresan dengan sempurna. Ucap Xiaoshuan. Soyan hanya mengangguk saat mendengar desakan Xiaoshuan. Dia menatap ke Sun-Er sementara Sun-Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Soyan menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan cepat menenangkan emosinya dan menyesuaikan diri sedikit. Selanjutnya dia sekali lagi mulai membentuk tato klan. Skyfire 3 perubahan misterius. Teriak Soyan. Kesulitan membentuk tato klan telah melebihi harapan Soyan. Dia awalnya berpikir bahwa hal ini akan mudah. Beberapa goresan pendek ini memiliki persyaratan yang sangat keras dalam hal kontrol Daoki. Pada saat ini Soyan akhirnya mengerti betapa tragisnya klan Xiao dibandingkan dengan klan kuno seperti klan Gu, di mana tato klan diberikan oleh para tetua klan. Waktu dengan cepat mengalir sementara Soyan dengan getir mencoba menggambar tato klan. Pelatihan semacam ini mungkin membuat frustasi, tetapi tidak tampak membosankan. Dia tidak menemukan sedikit waktu untuk bermalas-malasan di depan pengawasan ketat Xiaoshuan. Setengah tahun berlalu dalam sekejap di tengah pelatihan yang pahit dan membosankan ini. Sosok kurus duduk di aula yang dipenuhi dengan suasana kuno. Matanya tertutup rapat saat aura tubuhnya tampak luas dan megah. Pada saat ini banyak garis ungu merah yang aneh muncul karena pena yang tidak terlihat. Setelah diamati lebih dekat, garis ke-8 menunjukkan tanda-tanda muncul sebagai garis yang sempurna. Dari penampilannya, tato klan yang memancarkan energi misterius sebagian besar telah terbentuk. Xiaoshuan sedang menonton bentuk garis ke-8 dari tato klan di alis Soyan. Dia perlahan mengangguk. Mampu membentuk 8 gores tato klan dalam waktu setengah tahun adalah kecepatan yang dapat dianggap di antara yang teratas bahkan di klan Xiao saat itu. Xiaoshuan baru saja mengangguk ketika dia melihat garis ungu merah perlahan mulai terbentuk di dahi Soyan. Anak kecil ini berpikir untuk menggambar goresan ke-9, ucap terkejut Xiaoshuan. Sementara Xiaoshuan merasa terkejut di dalam hatinya,
Garis misterius di alis Shoyan perlahan terbentuk dengan sangat stabil. Baris terakhir itu selesai dengan kecepatan yang sangat lambat setelah Xiaoshuan bersuruh kaget. Ketika goresan terakhir selesai, tato klan ungu merah misterius langsung muncul di dahi Shoyan. Darah yang mengalir di dalam tubuh Shoyan tiba-tiba bertambah cepat saat tato klan terbentuk. Mata Shoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat tato klan terbentuk. Cahaya ungu merah melonjak ke matanya. Dia secara bertahap terbiasa dengan cahaya ini. Beberapa saat kemudian, hanya dengan pikirannya tato klan di antara alisnya perlahan menghilang di bawah kulitnya. Akhirnya berhasil diaktifkan. Teriak Shoyan. Shoyan menghela nafas panjang. Dia bisa merasakan cahaya energi misterius menggantung di bawah alisnya. Dengan memiliki tato klan ini, dia tidak perlu lagi mengaktifkan Skyfire 3 perubahan misterius di masa depan. Hanya dengan berpikir, tato klan ini akan menjadi teknik rahasia yang sempurna. Setengah tahun pelatihan tidak hanya memungkinkan dia untuk berhasil membentuk tato klan, tetapi kendalinya atas Dauki di tubuhnya sekali lagi mencapai puncaknya. Masih ada sekitar 5 hari tersisa sebelum 3 tahun habis. Perjalanan makam surgawi ini akan berakhir. Ucap Sun Er. Sudah saatnya untuk pergi ya. Waktu benar-benar berlalu cepat. Ucap Shoyan. Leluhur, apakah kamu masih akan terus ada dengan cara ini di masa depan? Tanya Shoyan. Xiaoshuan dengan lembut menghela nafas. Dia mengangguk dan menjawab. Ini adalah harga untuk bertahan dalam bentuk lain. Saya tidak bisa meninggalkan makam surgawi. Begitu saya melangkah keluar dari sini, saya akan langsung menghilang. Oleh karena itu saya hanya bisa bertahan hidup di dunia ini dengan cara ini dan menanggung kesepian. Ucap Xiaoshuan. Mendengar kesedihan samar dalam kata-kata Xiaoshuan, hati Shoyan terasa sangat teriris. Shoyan dan Sun Er hanya tinggal di tempat ini selama 3 tahun. Dan mereka merasa sulit untuk tinggal lebih lama. Namun Xiaoshuan telah terjebak di tempat ini selama ratusan tahun atau bahkan lebih. Apakah ada cara lain bagimu untuk dihidupkan kembali? Tanya Shoyan. Aku sadar bahwa kamu adalah seorang alkemis. Beberapa pil obat tingkat tinggi memang dapat menghidupkan kembali seseorang di ambang kematian. Namun saya adalah jiwa yang mati bertahun-tahun yang lalu. Selain itu jiwa saya tidak lengkap. Jika kamu merasa tidak enak di hatimu, kamu harus mencoba yang terbaik untuk menerobos ke kelas Doudi. Jika kamu dapat mencapai level itu, kamu bisa membantu saya untuk melarikan diri dari sini. Namun alasan mengapa saya menahan kesepian dan tetap di sini bukan karena saya ingin dihidupkan kembali. Sebaliknya saya berharap dapat mewariskan kekuatan garis keturunan klan Xiao. Saya tidak ingin kekuatan garis keturunan klan Xiao dikubur di makam surgawi yang gelap ini bersama saya. Ucap Xiaoshuan. Leluhur, harap yakinlah. Aku pasti akan kembali ke makam surgawi lagi. Saat aku di sini lagi, saya harus sudah berada di level D. Ucap Shoyan. Xiaoshuan tersenyum senang saat dia melihat wajah serius Shoyan. Dia tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya. Cincin penyimpanan Shoyan bergetar. Sebuah gugusan cahaya seukuran telapak tangan melayang keluar dan berhenti di depan Xiaoshuan. Shoyan sedikit terkejut saat melihat benda yang dikeluarkan dari cincin Shoyan. Ini adalah ratu serangga dari serangga pemakan kuno. Ratu serangga ini juga telah mencapai tingkat yang setara dengan kelas manusia Banseng. Tetapi saat ini sedang dalam metode hibernasi. Kalau tidak, Anda tidak akan menembus dinding energi dengan mudah. Ucap Xiaoshuan. Ratu serangga kelas Banseng. Ucap terkejut Shoyan. Tidak heran serangga pemakan kuno menjadi gila setelah kami keluar dari dinding kristal. Itu karena Shoyan Gege telah membawa ratu serangga keluar. Ucap Sun Er. Jika Anda diizinkan untuk mengeluarkan benda ini dan dia terbangun, ratu serangga akan diam-diam memasuki tubuh Anda dan secara diam-diam melahap Dauki Anda. Kecuali jika seorang elit Daoseng turun tangan. Tidak mungkin menemukannya di dalam tubuhmu. Ucap Xiaoshuan. Untungnya leluhur memiliki mata yang tajam. Kalau tidak, aku akan berakhir dilukai oleh ratu serangga pelahap sialan ini. Ucap Shoyan. Hahaha, ratu serangga ini memang merepotkan.
Namun itu adalah bahan terbaik untuk membuat kain kaisar serangga kuno. Kain kaisar serangga kuno adalah semacam keterampilan, daun pertahanan khusus. Setelah disempurnakan, ia akan dapat mengambil bentuk baju besi yang menutupi tubuh seseorang. Benda ini paling populer pada zaman kuno. Jika serangga ini digunakan untuk memurnikan kain kaisar serangga kuno, kemungkinan besar mampu menahan serangan elit Banseng tanpa hancur, ucap Xiaoshuan. Mata Soyan menjadi cerah ketika mendengar bahwa benda sederhana benar-benar bisa menahan serangan dari seorang elit Banseng. Tubuhnya telah memiliki armor naga Void Phoenix. Jika kain kaisar serangga kuno ini ditambahkan ke dalamnya, dia seharusnya bisa mempertahankan pertahanannya bahkan jika dia harus menahan pukulan dari seorang elit Douseng. Anda bisa yakin, serahkan hal ini padaku. Saya akan menyerahkan kain kaisar serangga kuno kepada Anda sebelum Anda pergi. Saat itu kamu harus memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk melakukan hal lain, ucap Xiaoshuan. Hal-hal apa leluhur? Tanya Soyan. Hahaha, Anda harus menghabisi 2 anggota klan Hun. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, seseorang tidak akan bisa melupakannya begitu saja, bukan? Seorang anggota klan Xiao tidak murah hati, ucap Xiaoshuan. Hunya dan Hunlia, bagaimana saya bisa melupakan keduanya? Hanya saja aku tidak tahu di mana mereka bersembunyi saat ini, ucap Soyan. Selama mereka masih di makam surgawi, mereka tidak akan bisa lepas dari pandanganku, ucap Xiaoshuan. Setelah mengangkat itu, Xiaoshuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Ruang di depannya berfluktuasi saat membuka pintu aspal. Soyan dan Sun-er melangkah maju dan memasuki celah spasial. Scene berganti. Terlihat sosok mengenakan baju besi perak duduk di reruntuhan batu yang berantakan. Energi yang kuat menyebar dari tubuhnya. Jelas sosok ini adalah tubuh energi yang telah mencapai tingkat Daozun bintang 9. Pada saat ini mata tubuh energi ini dengan hati-hati menyapu area di bawah. Meskipun tidak ada satu orang pun yang hadir, instingnya selama bertahun-tahun menyebabkan dia merasakan sedikit bahaya. Tetapi tubuh energi bintang 9 ini baru saja rileks ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. 2 rantai hitam menembus ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat. Selanjutnya sosok hitam muncul di ruang kosong dalam sekejap dan meraih inti energi bintang 9. Badan energi ini memiliki energi yang besar, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan bertarung sedikit pun, ucap Hunya. Ada cukup banyak tubuh energi yang kuat di bagian terdalam makam surgawi, namun orang itu terlalu menakutkan. Yang terbaik adalah menjauh darinya, ucap Hunli. Tidak disangka ada ahli dari klan Xiao di makam surgawi ini. Si bajingan Xiaoyan benar-benar memiliki keberuntungan yang besar. Kami akan segera meninggalkan makam surgawi. Ingatlah untuk menekan token geospasial untuk pergi begitu kita keluar. Jika ada berita yang menyebar di antara klan Gu, mereka pasti akan menahan kita. Adapun Xiaoyan, begitu kita memiliki kesempatan di masa depan, saya secara alami akan memimpin beberapa orang untuk memusnahkan pavilion bintang jatuh bersamanya, ucap Hunya. Tidak perlu menunggu sampai waktu berikutnya. Bukankah akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan masalah sekarang? Bukankah aku benar? Ucap Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.